kembali bareng Gus Miftah Los Rarewe. Nah, di segmen terakhir ini saya mau tanya, apa harapan seorang Mbak Monica terhadap ke-13 anak-anak yang bahkan mungkin saja bisa bertambah? Apa harapannya? Saya selalu berdoa, saya dan suami tentunya, harapan saya sebetulnya cuma satu. Saya ingin mereka ini menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang selalu rendah hati, anak yang selalu bisa berbagi, dan tugas saya dan suami saya untuk mengantarkan mereka semuanya ke gerbang kesuksesan. Dan kalau nanti mereka sukses, pesan saya juga cuma satu, bahwa kamu harus membantu sesama. Oh, dengar-dengar katanya mereka juga sudah dikasih bisnis sama Mbak Monica? Iya, sebagian dari ke-13 bayi ini sudah saya buatkan bisnis dari kecil. Wah. Jadi supaya nanti mereka dewasa tidak hanya mencukupi dirinya tapi juga bisa membantu orang lain. Iya, itu pesan kita sebetulnya. Itulah, saya itu selalu sepakat kalau uang itu dititipkan kepada orang yang soleh. Kenapa? Karena kalau uang itu dititipkan bagi orang soleh pasti akan banyak manfaatnya. Tapi kalau uang dipegang oleh orang yang nggak soleh, ya akan habis sia-sia itu. Makanya barangkali Tuhan nggak salah menitipkan uang itu kepada Mbak Monica karena manfaatnya banyak. Gitu loh. Nah, untuk harapan diri sendiri, kedepannya seperti apa? Apa yang masih ingin dicapai oleh seorang Monica? Saya ingin menjadi lebih baik lagi. Saya ingin Allah memberikan saya apa ya Gus ya, seperti kesempatan yang lebih banyak lagi agar saya bisa lebih banyak lagi membantu sesama. Jadi pengen lebih kaya supaya lebih banyak membantu? Lebih banyak rezeki. Rezekinya bisa dari mana aja. Emang sekarang kurang? Bukan kurang, saya merasa sekarang ini masih banyak keterbatasan. Jadi kalau saya membantu sesama ini kan kadang-kadang masih ada batasan-batasan yang belum bisa saya kerjakan semuanya. Saya mau setiap orang yang minta bantuan ke saya bisa bantu. Itu aja saya ke depannya mau seperti Katanya itu. juga punya channel YouTube? Punya. Udah berapa miliar? belum. Oh, itu kalau punya medsos harusnya dimaksimalkan manfaat. Kamu follower cuma 3, bapak, ibu, sama adik. Yang jelas agenda ke depan yang pengen ditambah adalah nilai manfaat ya? Iya, saya maunya itu. Ya, kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Saya sering mengatakan begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet itu juga hidup. Ya kan? Tetapi apa yang kemudian membedakan dengan kita? Tentunya adalah dinilai manfaat. Kalau kita hidup hanya untuk kita sendiri, berarti nggak ada bedanya dengan monyet. Kenapa? Karena yang dipikirkan hanya diri kita sendiri. Disitulah kenapa kemudian kita diajarkan Rasulullah untuk saling berbagi. Dan saya meyakini, orang yang berbagi tidak akan pernah mengurangi hartanya sedikit pun. Justru akan bertambah. Contoh beginilah. Saya sering mengatakan begini Mbak Monica. Orang itu kalau minum terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Orang makan terus, masuk terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Demikian juga dengan uang. Masuk terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Pasti perutnya sakit. Pasti perutnya sakit. Makanya harus ada yang masuk juga harus ada yang keluar. Jadi imbang antara pemasukan dan pengeluaran. Dan saya meyakini orang yang bersedekah itu hakikatnya adalah yazidu wala yanqusu, akan terus bertambah, tidak akan pernah berkurang. Itulah yang dimaksud dengan harta yang berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Semakin kita dikasih harta, semakin menambah nilai kebaikan bagi kita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kamu jangan sakit hati ketika direndahkan oleh orang lain. Allah yang akan mengangkat kita. Saya sering bilang begini, Gus Miftah kan sering dibully ya. Kenapa Gus Miftah nggak pernah sakit hati? Kalau lihat komentar-komentar di medsos, di Instagram, Gus Miftah ceramah di gereja, dibully dan lain sebagainya. Kenapa nggak pernah sakit hati? Jawabannya sederhana. Kenapa dengan komentar seperti itu saya nggak pernah sakit hati? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Ngapain gua baca? Kurang gawean gitu loh. Dan yang perlu diingat adalah walinya Allah diangkat menjadi wali dan kekasihnya Allah itu bukan karena banyaknya ibadah, tetapi karena banyaknya sedekah.
Dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, mereka diangkat derajatnya mendapatkan kemuliaan dan rahmatnya Allah. Bukan bikasrotil ibadah, bukan dengan banyaknya ibadah, tetapi bisa khawatin nafsi, dengan banyaknya sedekah. Maka ahli sedekah tingkatannya di atasnya ahli ibadah. Kenapa Mbak Monica? Karena kalau orang ibadah, barangkali yang mendapatkan nilai manfaat hanya dirinya sendiri. Sementara ketika dia menjadi ahli sedekah, yang mendapatkan manfaat adalah orang lain. Tidak hanya dirinya sendiri. Maka kebahagiaan tidak akan habis hanya karena Anda membaginya. Ketahuilah, kebahagiaan akan bertambah ketika Anda bersedia untuk berbagi. Berikanlah sedekah, karena sedekah itu ibarat sungai yang mengalir. Kamu hanya akan terus memperoleh manfaat dari bersihnya. Maka saya doakan, mudah-mudahan rezekinya Mbak Monica dan suami, Amin. Semakin bertambah dan semakin banyak manfaatnya. Amin, amin, amin. Nanti kamu jangan datang ke rumahnya. Kamu minta-minta, kan aku malu. Mbak Monica, saya terima kasih atas hadirnya. Sama-sama. Ceritanya Saya juga sangat terima kasih. menginspirasi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Mbak Monica dan keluarga semakin sehat. Amin, dan amin. rizkinya semakin bertambah. Saya doakan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Dan Amin. terima kasih telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya melindungi kita. Amin. Dan semakin banyak nilai manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Amin. Salam untuk anak-anak dan suami ya Mbak ya. Ya, nanti sampaikan. Pemirsa, Gus. berbagilah terhadap sesama tanpa mengharapkan apapun. Karena ingatlah bahwa orang yang paling bahagia bukan orang yang mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka yang memberi lebih banyak dan terus bersyukur. Saksikan terus program Ngobrol Bareng Gus Miftah setiap Jumat jam 21.00 hanya di iNews. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.